Yang kamu lihat adalah penghalang. Warna-warna itu adalah pakaian nafsu yang mengaburkan jati dirimu. Bila engkau sanggup menembusnya, engkau akan sampai kepada satu titik, Ka'bah sejati. Karena Ka'bah sejati bukanlah bangunan yang terbuat dari batu, bukan pula tempat berputarnya jutaan manusia, bukan poros geografis ataupun ritual. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Di ambang laut batin, ketika terang tak lagi membedakan malam dan siang, ada suara yang tak bersuara mendesakku melepas seluruh lapisan wujud. Bukan perintah, bukan ajaran, hanya kehadiran yang menyentuh lebih dalam daripada kata. Tanggalkan namamu, lepaskan segala bentuk, larutkan segala pemahamanmu yang mengira tahu, dan seperti kabut yang mencair di saat fajar, diri pun sirna dalam hening yang tak punya pangkal. Apa itu aku? Apa itu penglihatan? Apa itu yang selama ini ku sebut dengan Tuhan? Semua pecah, semua hancur. Kini yang tinggal hanya kesadaran tanpa pusat, melayang di tengah lautan yang tak mengenal pinggir pantai. Tak ada aku yang menyaksikan, tak ada dia yang disaksikan. Hanya kesaksian itu sendiri yang melampaui kata ada. Di saat itulah diri mulai paham bahwa yang selama ini dicari tak pernah menjauh, tak pernah dekat, karena ia bukanlah objek pencarian. Ia adalah ruang itu sendiri yang diam-diam telah menjadi segala sesuatu. Katanya, jangan berjalan hanya sekedar berjalan. Lihatlah dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya terlihat olehmu. Ada kalanya seorang hamba tidak lagi tahu bagaimana caranya berdoa. Lidahnya keluh, dadanya sunyi. Walaupun ia telah mengucap ribuan zikir, menjalani banyaknya tirakat, menghabiskan usia dalam sujud yang panjang, namun hatinya tetap kosong, menganga seperti gua tak berpenghuni. Seperti itulah yang dialami oleh Syekh Malaya, sang pengembara sunyi dari tanah Jawa. Ia telah menapaki jejak para waliullah, menekuni laku demi laku, bertapa di dalam tanah, menggigil dalam gelap, berbaur dengan kijang liar, dan menjelajahi sunyinya malam tanpa lentera. Ia telah meminum pahitnya uzlah, menelan getirnya keraguan. Namun tetap saja ada ruang kekosongan yang tak kunjung terisi. Rasa tidak tahu kepada yang maha tahu. Ketika manusia merasa segala ilmunya telah usai, ketika ia merasa segala ibadahnya telah sampai, justru disitulah titik paling sunyi itu dimulai. Ia pun melangkah, meninggalkan tanah dan tubuhnya sendiri, menerobos hutan, menuruni tebing, menyusuri gelombang samudra. Tidak untuk mencari dunia, tidak pula mencari surga, tapi yang ia cari hanya satu hal yang tak bisa disebut apa dan bagaimana. Inilah kebenaran yang murni, kebenaran yang tidak dilahirkan oleh lidah manusia. Dan di saat tubuhnya hampir karam, tenggelam di tengah samudra, justru ia disambut oleh sosok melayang di atas air, yang berdiri di antara angin dan ombak, yang berbicara dengan kata-kata hikmat. Dialah Sang Khidir.
Apakah yang kamu cari di tempat ini, wahai Syekh Malaya? Tanya Khidir. Syekh Malaya terdiam, bukan karena tidak tahu jawaban, tapi karena jawabannya tidak bisa dilafalkan. Yang ia cari bukan jawaban, tapi penyingkapan. Ia tidak sedang meminta ilmu, ia meminta diri yang sejati. Dan Khidir pun berkata, masuklah ke dalam tubuhku. Sebuah perintah yang ganjil, tidak logis dan juga tidak mungkin. Tapi inilah dunia para pencari hakikat. Dunia yang tidak mengukur sesuatu dari ukuran tubuh dan akal, melainkan dari ketaatan dan pengosongan diri. Melalui jalan mana aku harus masuk? Tanya Syekh Malaya. Melalui telingaku, jawabnya. Dan di sanalah ia memulai perjalanan baru, bukan di dunia luar, tapi ke dalam tubuh semesta, ke dalam jantung hakikat. Di sana tak ada lagi batas timur dan barat, tak ada atas dan bawah, tak ada tubuh, tak ada nama. Wahai, apa yang kamu lihat? Tanya Khidir. Segalanya hampa, tak ada arah, tak ada bentuk, tak ada apapun yang bisa ku pahami, jawab Syekh Malaya. Kemudian Khidir berbisik, usahakanlah jangan sampai hatimu bingung. Dan saat itulah terang mulai muncul, arah mulai terbuka, warna-warna menari dalam pandangannya, merah, hitam, kuning, putih. Pancamaya yang membentang seperti tirai-tirai goib di dalam hatinya. Dan Khidir menjelaskan bahwa yang kamu lihat adalah penghalang. Warna-warna itu adalah pakaian nafsu yang mengaburkan jati dirimu. Bila engkau sanggup menembusnya, engkau akan sampai kepada satu titik Ka'bah sejati. Sebab Ka'bah sejati bukanlah bangunan dari batu, bukan pula tempat berputarnya jutaan manusia, bukan poros geografis ataupun ritual. Ka'bah sejati adalah kiblatullah di dalam dadamu, titik pusat yang menjadi saksi antara engkau dan Allah. Di sanalah hakikat hidayah bersemayam. Dan pada saat Syekh Malaya memahami semua ini, ia pun menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia tahu bahwa segala pencarian ia selama ini bukan menuju tempat, melainkan menuju kejernihan batinnya. Dan Khidir pun berkata, jangan makan sebelum tahu apa yang kamu makan. Jangan berpakaian bila belum tahu mengapa engkau menutupi tubuhmu. Dan jangan berjalan jika kamu belum tahu kemana arahmu. Kehidupan, kata Khidir, seperti hutan, dan hidayah itu seperti suara daun yang jatuh di tengah malam. Tidak keras, tidak memekakan, tapi bagi mereka yang hening, ia terdengar sangat jelas. Begitulah jalannya para pencari, bukan lari menuju puncak gunung, tapi masuk ke ruang terdalam dirinya sendiri, tempat di mana pertanyaan tak lagi butuh jawaban, sebab setiap diam adalah pertemuan. Pahamilah bahwa jalan ini tak bisa dipelajari dari kitab, tak bisa diajarkan oleh suara, tapi akan hadir di dalam dadamu saat dirimu mulai diam dalam keheningan mutlak. Jadi jangan ragu, masuklah untuk menyingkap cahaya 8 warna dan menemukan permana sejati. Setelah hilang 4 macam warna, ada hal lain lagi, nyala 8 warnanya. Dan ketika Syekh Malaya bersikeras ingin memahami artinya, nyala 8 warnanya, Khidir menjelaskan dengan lembut,
semuanya itu sesungguhnya tunggal pada dirimu sendiri. Sudah tercakup makna di dalamnya. Dunia kecil dan alam semesta. Utara, barat, selatan, timur, atas serta bawah. Juga warna hitam, merah, kuning, dan putih. Itulah isi kehidupan dunia. Inilah puncak mistik. Cahaya dan warna-warna itu bukan sesuatu meskipun hakiki, tapi simbol dari kesatuan yang meliputi segalanya. Bukan dualitas, bukan banyak, tapi satu dalam beraneka rupa. Syekh Malaya, beliau pun bertanya kembali, kalau begitu manakah warna bentuk yang sebenarnya? Dan Khidir menjawab, itu bukan yang kamu dambakan, sebab ia tidak dapat kamu lihat, tapi dapat dirasakan oleh orang yang awas mata hatinya. Hanya berupa penggambaran-penggambaran simbol yang memenuhi jagat raya ini. Inilah titik pencerahan yang hakiki, bukan tergambar mata ataupun warna, tetapi permana tasyrik, nyala suci yang tidak terlihat, namun memberi hidup pada segalanya, cahaya yang menyatu dengan syahadat jati. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.